Episode perdana drama Korea ini dimulai dengan Yang Tae-soo, seorang profiler kriminal dari kantor polisi Yongju, yang dipanggil untuk menyelidiki TKP. Detektif Oh Jung-hwan menunjukkan kerangka seorang remaja yang ditemukan oleh seorang penduduk desa. Ia menemukan bahwa penduduk desa tersebut sedang mengumpulkan embun madu secara ilegal saat ia menemukannya. Tae-soo meminta penduduk desa itu untuk ditahan polisi dan memberitahu Jung-hwan bahwa ia akan menyelidiki kasus itu setelah bukti-bukti terkumpul. Jung-hwan marah karena ia tidak menganggap serius kasus itu. Tae-soo menyiapkan makan malam untuk putrinya, Ha-bin. Sekarang, ia benar-benar putus kuliah di sana 2 bulan yang lalu. Tae-soo mencoba mencari Ha-bin di berbagai akademi tetapi tidak dapat menemukannya. Ia mencoba menelepon tetapi tidak dapat tersambung. Ternyata, Ha-bin berada di dalam kereta ketika ia melihat 2 gadis muda mencuri ponsel seorang penumpang. Alih-alih membantu, Ha-bin malah membunyikan sirene di ponselnya yang memungkinkan gadis-gadis itu kabur. Ia turun di stasiun berikutnya bersama mereka. Ketiganya dibawa ke kantor polisi setelah Ha-bin dan gadis-gadis itu terlibat pertengkaran fisik. Sesampainya di sana, polisi memanggil Tae-soo sebagai wali Ha-bin. Di sana, Tae-soo mengetahui bahwa mereka mencuri ponsel dari warga sipil. Ha-bin ditemukan di sebuah motel bersama gadis-gadis itu dan ia langsung bertanya apa yang sedang dilakukan Ha-bin. Keduanya pulang dalam diam, tetapi sesampainya di rumah, Tae-soo mencurigai Ha-bin terlibat dalam pencurian tersebut. Ha-bin malah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ayah yang tidak pernah ada dan meninggalkannya selama bertahun-tahun. Ha-bin menyatakan bahwa Tae-soo harus kembali ke kantor pusat karena dia siap untuk hidup sendiri setelah kematian ibunya. Tae-soo mencoba membantah, tetapi Ha-bin telah memutuskan untuk melanjutkan hidup setelah menceraikan mendiang ibunya. Keesokan harinya, kasus kerangka remaja itu dibahas di kantor polisi. Kepala bagian Lee Seok-moon berbicara dengan Tae-soo secara pribadi tentang pemindahannya yang akan datang. Tae-soo bertanya apakah dia bisa tinggal di sana, tetapi Seok-moon tidak menganggap itu perlu. Dia diminta untuk mewawancarai profiler yang akan menggantikannya. Tae-soo mewawancarai para kandidat dan sementara Eojin bersikap tenang dan kalem, Dae-hong bersikap ceria dan acuh tak acuh. Setelah wawancara, Tae-soo berbicara dengan Seok-moon dan bertanya-tanya apakah dia akan diizinkan untuk tinggal sebelum mengungkapkan nama kandidat yang dipilihnya untuk menggantikannya. Jung-hwan bertanya kepada Tae-soo apakah dia ingin makan malam bersama untuk memperingati kepindahannya, tetapi dia menolak. Namun, malam itu, dia melihat Ha-bin berjalan pulang bersama seorang teman laki-laki. Dia membicarakan hal itu dengannya di rumah, dan mendengar telepon Ha-bin bergetar di dalam tasnya. Rupanya, ini adalah telepon teman Ha-bin. Tae-soo membawa telepon itu dan meminta Ha-bin untuk membawa temannya menemuinya keesokan harinya sehingga dia dapat memastikan hal ini. Tae-soo mencoba memeriksa ponselnya tetapi menyadari bahwa ponselnya baru saja diformat. Ia meminta detektif lain untuk melacak nomor telepon tersebut. Namun, malam itu, Ha-bin mendapat pesan ancaman di ponselnya. Keesokan paginya, Tae-soo terkejut saat mengetahui Ha-bin tidak ada di kamarnya. Ia mencarinya tetapi menemukannya pergi ke suatu tempat sambil membawa koper. Tae-soo mengejarnya dan bertanya-tanya apakah ia melarikan diri seperti gadis-gadis dari kereta. Ha-bin menjelaskan bahwa ia akan melakukan perjalanan sekolah saat Tae-soo mengantarnya ke sekolah sementara anak-anak lain datang sambil membawa koper mereka juga. Tae-soo menyadari bahwa Ha-bin memiliki kepribadian yang berbeda di sekolah dibandingkan di rumah mereka. Ia kemudian pergi ke kantor polisi tempat Ha-bin dan kedua gadis itu dibawa. Baik Eojin maupun Dae-hong muncul, mengungkapkan bahwa mereka dipilih untuk menggantikan Tae-soo. Tae-soo mencoba menelepon Ha-bin tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu, Eojin terkejut mengetahui bahwa Dae-hong telah ditetapkan untuk pekerjaan itu sebelum dirinya meskipun kepribadiannya demikian. Setelah bekerja, Tae-soo pulang dan mencoba mengirim pesan kepada Ha-bin, tetapi mengurungkan niatnya. Ia mendapat rekaman video dari kereta untuk membuktikan bahwa gadis-gadis lain mencuri ponsel tanpa melibatkan Ha-bin. Tae-soo masuk ke kamar mendiang istrinya, Ji-er-soo. Ia mendapat penglihatan di mana Ji-soo menyalahkannya karena telah menghancurkan hidup Ha-bin dan menyebabkan kematiannya. Tae-soo bertanya-tanya apa yang bisa ia lakukan secara berbeda untuk mencegah hal itu. Keesokan paginya, para detektif dari kantor polisi Yongju berkumpul untuk menyelidiki laporan terkini. Seorang penduduk desa melaporkan melihat genangan darah manusia di dalam gudang di hutan.
Jung Hwan mengungkapkan bahwa itu adalah 2 liter darah yang cukup untuk membunuh korban. Tim forensik juga melaporkan bahwa korban adalah seorang wanita dan golongan darahnya adalah O+. Seok Moon meminta para detektif untuk menemukan mayat korban terlebih dahulu. Tae-soo meminta Seok Moon mengizinkannya untuk menyelidiki kasus ini sebagai kasus terakhirnya dan yang terakhir setuju. Akibatnya, polisi mulai mencari barang bukti di sekitar gudang. Saat Tae-soo melakukan evaluasinya, ia meminta Dae Hong dan Eo Jin untuk melakukan evaluasi mereka. Polisi menemukan lubang kecil di hutan, tetapi Tae-soo memanggil Dae Hong dan Eo Jin ke ruang rapat untuk membahas semua ini. Eo Jin membagikan temuannya dan setelah beberapa kali berdebat, di mana mereka membahas logistik kasus, Tae-soo kembali ke hutan dan mencoba membayangkan apa yang mungkin terjadi pada korban. Kembali ke dalam gudang, Eo Jin dan Tae-soo mencoba mempertimbangkan temuan-temuan dari tempat kejadian perkara. Tae-soo mengklaim bahwa pelaku membunuh korbannya di tempat lain dan memotong-motong tubuhnya di gudang. Ia memberitahu Eo Jin bahwa pelaku mungkin telah pergi untuk membakar barang bukti karena mereka membawa lampu minyak sebelum sempat membersihkan darahnya. Tae-soo yakin pelaku mengetahui metode investigasi dan bukti yang dihancurkan yang dapat dengan jelas mengarah pada korban. Ia menyarankan agar polisi menemukan TKP kedua, yang ternyata adalah kendaraan yang ditinggalkan. Polisi melaporkan bahwa kendaraan yang terbakar sebagian ditemukan di dekat TKP, jadi teori ini masuk akal. Namun, kami kemudian mengetahui tidak ada bukti di dalamnya yang menghubungkan ke korban. Keesokan paginya, Guru Habin menelepon Tae-soo untuk memberitahu bahwa Habin tidak ada di sana. Guru itu menambahkan bahwa Habin tidak mendaftar untuk ikut dalam perjalanan sekolah, yang membuatnya khawatir. Ia meminta rekan setimnya untuk mencari lokasi Habin. Pada saat yang sama, ia mendapat telepon dari kantor tentang mobil yang terbakar sebagian. Tae-soo mengetahui lokasi terakhir Habin yang diketahui, yaitu hutan yang sama dengan gudang tempat ditemukannya genangan darah. Ia khawatir Habin adalah korban dan bergegas ke laboratorium forensik untuk mencari tahu apakah DNA-nya cocok. Kemudian kita beralih ke Habin, yang terlihat mencoba mengakhiri hidupnya dengan menabrak kendaraan yang melaju kencang. Tae-soo mendapat telepon dari rumah sakit, dan dia bergegas untuk memeriksa Habin. Selanjutnya ada kilas balik saat Habin masih muda. Jisoo memberikan Tae-soo surat cerai karena mencurigai Habin, dan mengatakan bahwa dia terlalu terlibat dalam pekerjaan. Episode ini kembali ke malam di rumah sakit tempat Tae-soo menemukan Habin dengan tangan patah. Ia membawanya pulang dan Habin mengungkapkan bahwa ia mengundang neneknya untuk menginap bersama mereka selama beberapa hari. Habin menyapa neneknya dengan senyum, tetapi tetap berwajah serius saat berbicara dengan Tae-soo. Ia bergegas ke kantor polisi tempat Jung Hwan sedang membahas temuan terbaru dalam kasus gudang yang sedang berlangsung. Rekaman CCTV mengungkap kemungkinan pelaku terlihat mengenakan jaket yang identik dengan yang dikenakan Habin hari itu. Tae-soo tidak dapat berkonsentrasi selama pertemuan ketika Jung Hwan menambahkan bahwa mobil yang digunakan dalam kejahatan itu tidak terdaftar, bahkan mungkin disewa. Polisi memeriksa daftar nomor telepon dan nomor Habin muncul di daftar tersebut. Setelah pertemuan, Tae-soo bertemu dengan para ahli forensik untuk mempelajari lebih lanjut tentang benang merah terang yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Tae-soo pulang ke rumah dan mencoba mencari kain apapun yang cocok dengan benang merah terang di dalam kamar Habin. Ia melihat laci terkunci di ruang kerjanya dan gantungan kunci merah terang di tas Habin yang terbuat dari benang, mirip dengan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dia hendak menginterogasi Habin ketika dia teringat mengunci Habin di dalam sebuah ruangan sambil mengguncangnya secara fisik dan memintanya untuk mengaku jika dia menyebabkan kecelakaan serius. Habin terluka selama insiden itu ketika sebuah kotak kaca jatuh ke tanah di sampingnya. Inilah pemicu perceraiannya. Tae-soo di masa kini merenungkan kejadian itu, bertemu Jung Hwan dan para pemimpin tim lainnya. Pakar forensik mengungkapkan bahwa korban menderita diabetes. Tepat saat itu, rekaman CCTV dari tempat penyewaan mobil dikirim. Polisi memeriksa rekaman tersebut dan menemukan bahwa kemungkinan pelakunya adalah seorang gadis berusia akhir belasan tahun. Tae-soo memeriksa rekaman tersebut dan terkejut mengetahui bahwa salah satu dari 2 gadis yang mencuri ponsel di kereta adalah gadis yang menyewa mobil. Polisi membahas bagaimana gadis itu, Song Min-ah, menyewa mobil secara anonim. Tae-soo memeriksa catatan kriminal Min-ah yang berisi penipuan, pencurian, dan banyak lagi.
Ia meminta mantan rekannya untuk memeriksa catatan medisnya, tetapi dilaporkan bahwa Min Ah tidak menderita diabetes. Tae Su membuka profil media sosial Min Ah di kafe internet lokal untuk mengobrol dengannya secara anonim dan meminta bertemu di motel dengan imbalan uang. Di sana, Ji Yeon, kaki tangan Min Ah muncul dengan mobil mewah menggantikannya. Tae Su mencatat nomor plat mobil dan menyadari bahwa pengemudi mobil tersebut, Yang Min, membentak Ji Yeon karena gagal memenuhi permintaan pertemuan. Di stasiun, Eo Jin dan Dae Hong membahas lubang acak yang digali di gunung, yang terlalu kecil untuk menampung jasad korban. Mereka juga membahas tingkah laku Tae Su saat ia mengikuti mobil yang ditumpangi Ji Yeon dan Yang Min dan memperhatikan tempat Ji Yeon turun. Yang Min kabur saat Tae Su mendekat, dan sayangnya ia kehilangan jejaknya. Tae Su pulang dan bertanya kepada Ha-bin tentang keterlibatannya dalam kasus pembunuhan. Ia mengungkapkan bahwa Ha-bin berada di gunung pada malam pembunuhan dan secara sukarela melompat di depan mobil. Ha-bin sebenarnya ingin bunuh diri malam itu. Pada saat yang sama, Jung Hwan menemukan identitas Min Ah dalam catatan kriminal. Namun, ia mengabaikan Ji Yeon, yang juga mendengarkan. Keesokan harinya, Eo Jin memberitahu Tae Su bahwa Min Ah terakhir terlihat menarik sejumlah uang dari rekening banknya. Ia menambahkan bahwa polisi sedang mencarinya. Yang Min kembali ke tempat persembunyian dan mengemasi barang-barangnya untuk bersembunyi. Jung Hwan muncul di sana sebelum dia bisa melarikan diri dan Yang Min ditahan. Kelompok itu menginterogasinya tetapi polisi tidak mendapatkan apapun. Eo Jin memberitahu Tae Su bahwa ada kemungkinan Yang Min tidak tahu apa yang sedang dilakukan Min Ah. Dae Hong mengungkapkan bahwa Min Ah memiliki 2 akun media sosial, yang salah satunya memamerkan foto-foto anggota tubuhnya, yang memperlihatkan banyak memar. Tae Su ingin jawaban tentang apa arti unggahan tersebut, sambil mengajak Eo Jin berbicara dengan wanita yang tinggal di sebelah rumah Min Ah dan Yang Min. Tae Su menyadari bahwa wanita itu memiliki memar serupa di lengannya dan menyimpulkan bahwa dia adalah korban pelecehan. Wanita itu mengenali Tae Su dari malam sebelumnya, tetapi tidak membuat keributan. Nenek Ha-bin menelepon Tae Su untuk memberitahu bahwa dia akan pulang dan memintanya untuk mempercayai anaknya alih-alih meragukannya sepanjang waktu. Polisi menggeledah motel itu dan mendapati Min Ah menginap di salah satu kamar di sana. Dae Hong mengungkapkan bahwa Min Ah mungkin menderita diabetes karena ia minum obat untuk penyakitnya. Tae Su terkejut ketika menyadari bahwa genangan darah itu bisa jadi milik Min Ah dan kemungkinan besar ia adalah korban dalam kasus ini. Detektif Kim memberitahu Tae Su bahwa mereka telah menangkap Ji Yeon, yang menggunakan kartu ATM Min Ah untuk menarik uang. Ji Yeon meminta untuk bertemu Tae Su secara pribadi dan mengancam akan mengungkap Ha-bin sebagai orang terakhir yang melihat Min Ah dalam keadaan hidup. Ia mengungkapkan bahwa Min Ah menghilang setelah pergi menemui Ha-bin. Tae Su dan Jisoo mencari Ha-bin setelah dia terlihat membawa adik laki-lakinya ke gunung. Ha-bin ditemukan di hutan dengan darah di sekujur pakaiannya, tetapi anak laki-laki itu hilang. Polisi menemukan mayat saudara laki-laki Ha-bin di bawah tebing tempat dia tampaknya jatuh. Episode ini kembali ke masa sekarang ketika Jung Hwan berbicara kepada Seok Moon tentang Min Ah yang menjadi korban. Tae Su mengklaim bahwa akan sulit untuk membuat Yang Min berbicara dan menyarankan agar mereka menunggunya melakukan kesalahan. Yang Min dibebaskan tetapi Jung Hwan meminta petugasnya untuk mengikuti pria itu secara diam-diam. Di ruang interogasi, Tae Su mengamati perilaku Ji Yeon saat dia menjawab pertanyaan. Eo Jin memberitahu Dae Hong bahwa Min Ah dan Ji Yeon baru-baru ini ditangkap karena pencurian. Setelah interogasi, Ji Yeon mengobrol dengan Tae Su secara pribadi. Sementara itu, Ha-bin datang ke kantor polisi untuk menemui Tae Su. Ia melihat berkas-berkas di meja Tae Su dan membaca informasi tentang benang merah terang yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Ia membakar gantungan kunci itu di kamar mandi wanita kantor polisi. Jung Hwan dan Detektif Kim menemukan daftar orang-orang yang berada di gunung pada hari pembunuhan Min Ah. Kedua polisi itu mengabaikan nama Ha-bin dan memutuskan untuk mengunjunginya nanti. Dae Hong terkejut saat mengetahui bahwa gadis yang ditangkap bersama Min Ah dan Ji Yeon tidak lain adalah putri Tae Su, Ha-bin. Ia merahasiakan fakta itu dari Eo Jin. Tae Su ingat menemukan kain yang diikatkan di mata mendiang putranya pada malam kematiannya. Ia ingat melihat Ha-bin bermain petak umpet dengan saudaranya dan bertanya-tanya apakah Ha-bin mendorongnya dari tebing dengan mata tertutup. Malam itu,
Taesu pergi ke kamar Habin dan mendapati gantungan kunci hilang dari tasnya. Ia langsung menghadapinya dan bertanya apakah Habin membunuh Min-ah. Episode ini berakhir dengan Habin bertanya kepada ayahnya apakah menurutnya saudara laki-lakinya meninggal karena kecelakaan atau Jisoo meninggal karena bunuh diri.